Halo, selamat hari Minggu sahabat kasih. Bertemu lagi dengan saya di Renungan Kasih. Nah, di sini kita akan mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Yohanes. Akan tetapi sebelum itu tentu saja kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena di minggu ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga dengan sabda-Mu ini Kau sirami hati kami sehingga kami mampu untuk mengasihi sesama kami dengan tulus hati tanpa pandang bulu. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sahabat kasih, gimana? Sudah rindukah dengan sabda Tuhan? Tentu saja kita semua sangat rindu terhadap sabda Tuhan. Nah, sebelum itu tentu saja kita siapkan hati terlebih dahulu, supaya ketika sabda Tuhan hadir dalam diri kita semua, kita mampu menyerapnya dan mampu mewartakan kepada saudara-saudara yang lain, kepada teman-teman kita. Nah, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yesus meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, sahabat-sahabat kasih, sering ya kita mendengarkan sabda Tuhan ini. Terkadang kita sering lupa untuk merenungkan, sebenarnya kasih itu seperti apa toh? Kita juga sering mendengar ya lagu kasih, seperti kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, dan kasih itu murah hati. Nah, akan tetapi seringkali ketika kita mendengar kata kasih, kita cenderung memaknainya dengan kasih itu seakan-akan kita memberikan sebuah benda kepada orang lain, atau memberikan misalkan uang kepada orang lain, atau makanan kepada orang lain, istilahnya yang berbentuk
seperti duniawi seperti itu. Tentu saja kasih tidak sekecil itu ya. Kasih tidak hanya memberi sebuah barang atau berbentuk materi kepada orang lain. Akan tetapi kasih itu maknanya luas. Kasih itu di mana kita melakukan pendekatan kepada orang lain atau kita melakukan interaksi dengan orang lain dengan hal yang membuat orang lain tersebut merasa tersentuh, merasa nyaman kepada kita. Nah, kalau orang itu dekat dengan kita tidak nyaman atau merasa terusik atau merasa istilahnya ya tidak nyaman seperti itu, berarti itu namanya bukan kasih. Karena pastinya ketika ada orang dekat dengan kita dan tidak nyaman, berarti dia merasakan terancam atau hal-hal yang tidak ia sukai seperti itu. Nah, kalau kasih sendiri itu membuat orang lain nyaman, membuat orang lain ingin dekat dengan kita terus seperti itu. Nah, benar seperti yang dikatakan atau sering kita dengarkan di lagu-lagu, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Nah, itu benar sekali. Dimana kasih tidak hanya sekedar memberikan materi kepada orang lain, akan tapi kasih itu cenderung adalah sikap kita kepada orang lain yang membuat nyaman. Nah, contohnya kasih itu memaafkan. Nah, ketika kita mampu memaafkan orang lain, apalagi kalau kepada orang yang rasa-rasanya kita sudah merasa gregetan, merasa jengkel sekali. Nah, tentu saja memaafkan itu menjadi hal yang sangat menjadi ujian buat kita, menjadi sangat susah untuk memaafkan terhadap orang yang kita benci. Nah, di sini letaknya kasih ketika kita mampu memaafkan orang lain yang menyakiti kita atau orang yang membenci kita. Itu sangat luar biasa. Kalau kita mengasihi orang yang suka kepada kita atau kalau kita memaafkan orang yang suka kepada kita, yang membuat kita nyaman, itu sudah hal biasa. Tapi kalau kita mengasihi atau memaafkan orang lain yang menyakiti hati kita, itu sangat luar biasa. Nah, halo Mbak Sati bisa aja ngomong kayak gitu. Padahal kan memaafkan itu sangat susah loh Mbak Sati. Iya bener, memaafkan itu susah. Saya juga pernah merasakannya. Memaafkan itu hal yang sangat sulit. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan mengampuni para muridnya yang telah berdosa, atau mengampuni orang-orang yang telah menghakiminya, yang telah menyalibkannya. Nah, begitu pula dengan kita harus mau mengampuni, supaya tentu saja ketika Tuhan mengampuni dosa kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Loh, Tuhan aja bisa mengampuni, masa kita enggak? Tentu saja, tapi bukanlah hal yang mudah. Tapi pelan-pelan kita belajar bersama. Saya belajar, sahabat kasih juga belajar gitu. Jadi saling menyemangati. Nanti kalau saya lupa, misalnya saya bertengkar dengan teman saya atau dengan saudara, kalau sahabat kasih ada yang kenal saya atau dari sahabat kasih ada yang menjadi sahabat saya, ingatkan saya. Begitu pula kalau saya kenal dengan sahabat kasih, saya juga akan mengingatkan. Jadi saling mengikatkan gitu. Nah, yang kedua, kasih lemah lembut. Nah, kasih itu tidak kasar atau tidak gontok-gontokan, lemah lembut. Kalau sudah
memaafkan berarti kita berbicara kepada orang itu nggak perlu berteriak-teriak seperti orang marah-marah. Nah, nek orang marah-marah itu kecenderungan kan teriak-teriak, padahal dekat, jaraknya cuma 1 meter saja. Ini ya, kalau sedang marah teriak-teriak. Nah, kayak gitu. Terus kasih itu apalagi? Tadi memaafkan, lemah lembut, murah hati. Nah, murah hati itu artinya kita mau berbagi segala apapun itu dengan tulus hati. Ora gedumel dalam hati. Nek masih gedumel dalam hati tandanya tidak ikhlas gitu ya. Nah, sekian dulu sahabat kasih sharing dari saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang sharing, ada yang mau memberi masukan atau mau sharing, bisa memberikan komen di kolom komentar ya. Nanti kita, atau mau chat pribadi secara langsung, nggak apa-apa, kita sharing-sharing bersama gitu ya. Nah, kita akhiri pertemuan di hari ini. Selamat bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabdamu pada hari ini. Semoga kami semakin tangguh dan mampu mengasihi sesama kami dengan tulus hati. Tuhan, ajari kami untuk semakin dekat denganmu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Shalom sahabat kasih, berkah dalam, sehat selalu.